lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Yang berbeda Pak Ketua, data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan, nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak, di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa. Itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Dignas untuk dicabut, saya kira kita tadi. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus per kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita kedinasan. Pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei setelah penyelenggaraan sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKN. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024 rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASN. Setelah memperoleh surat keputusan Menpan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024. Rekan-rekan sekalian saya hormati, terkait kemarin adanya himbauan dari harapan dari Ombudsman agar seleksi CPNS ditunda setelah pilkada. Kami ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa ini adalah keputusan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 di mana telah diputuskan bersama Komisi 2 bahwa penyelesaian tenaga non-ASN selambat-lambatnya diselesaikan pada bulan Desember. Sehingga pertama dari sisi regulasi tidak mungkin ini ditunda. Desember 2024, Jadi selambat-lambatnya menurut undang-undang harus diberesin di Desember 2024. Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah karena telah dikunci di dalam pengumuman oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi, bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BKN. Sehingga dengan demikian kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah, hemat kami ini menjadi catatan, tapi menurut kami tidak, karena mereka harus tercantum data di database BKN. Yang kedua, kami ingin sampaikan sebagai informasi rekan-rekan media, rekrutmen ASN kita saat ini sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Contohnya ini, ya. Ini adalah live score hasil tes di kantor BKN. Jadi ketika putra-putrinya sedang mengerjakan tes di dalam, orang tua, keluarga, sanak saudara langsung bisa melihat hasil nilai tes yang dikerjakan oleh putra-putri kita.
Sehingga live score ini menjamin adanya ketepatan, transparansi, dan juga tidak ada lagi joki untuk bisa membantu mereka. Kemarin sempat ditemukan, maka sekarang kita pasang 2 face recognition. Saat daftar kita pasang face recognition, saat mengerjakan soal di komputer masing-masing juga pakai face recognition. Waktu itu ditemukan ada joki. Ternyata waktu masuk pakai face recognition itu, ketika mengerjakan soal mereka ke toilet, yang masuk orangnya beda. Nah, sekarang begitu dengan face recognition ini akan lebih terjaga. Saya kira ini tidak ada lagi istilah titipan. Putranya Pak Kepala BKN saja yang membuat soal berapa kali tes? 2 kali juga. Banyak sekali putra-putra pejabat yang bikin soal juga nggak bisa diterima. Karena memang ini pekerjaan soalnya memang sangat detail dan antara kanan kiri juga berbeda. Saya kira ini teman-teman sekalian, informasi terkait dengan penyelesaian ASN dan non ASN tahun 2024 yang ditunggu oleh banyak masyarakat. Sebelum tanya jawab, saya ingin sampaikan pergi ke kebun petik alpukat. Buahnya ranum masih diikat. Pengadaan ASN kian dekat, bulatkan tekad, satukan niat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, tadi saya Malaika dari Kompas TV. Tadi ada 71. Saya Malaika dari Kompas TV, Pak. Tadi ada 71.000 penempatan SDM di IKN. Itu untuk pos mana saja ya, Pak? Ada rinciannya kah? Dan masih soal IKN, kemarin Bapak menyinggung soal tunjangan khusus untuk pionir ASN di IKN dan akan dirapatin dulu sama Presiden. Udah ada update-annya kah, Pak? Lalu untuk mekanisme sewa atau beli rusun di IKN bagaimana dan berapa biayanya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya biasanya dikasih kertas sama Judan. Nah, pertama terkait formasi itu, jadi ini formasi untuk instansi pusat yang akan pindah ke IKN. Nah, formasinya macam-macam. Jadi misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, begitu juga Kementerian Dalam Negeri, dan ke seluruh kementerian yang lain, mereka kita minta mengusulkan formasi untuk ke IKN. Ini adalah fresh graduate. Jadi di samping mereka akan pindah, pegawai yang sekarang sudah ada, sekaligus sekarang juga disiapkan formasi oleh Bapak Presiden, talenta-talenta multitasking, talenta-talenta digital untuk direkrut ke IKN. Kira-kira gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tunjangan pionir. Mohon maaf, ini masih sedang dikaji. Kita sedang siapkan 2 opsi untuk dibawa di ratas, tetapi memang